Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rumput, yaitu kolonjono dan jenis legum lamtoro. Rumput kolonjono atau Brachiaria motica. Taksonomi rumput kolonjono: Kingdom Plantae, Phylum Spermatophyta, Subphylum Angiospermae, Classe Monocotyledonae, Ordo Glumphimulora, Familia Graminae, genus Brachiaria, spesies Brachiaria motica. Morfologi rumput kolonjono. Rumput kolonjono memiliki morfologi berbentuk hamparan lebat hingga 30-40 cm, tumbuh tegak, rizoma pendek, berumur panjang, daun berbentuk linear dengan warna hijau gelap serta memiliki bunga warna ungu. Produktivitas rumput kolonjono. Kapasitas tampung dari 1 hektar rumput kolonjono biasanya memakan sebanyak 120 ekor kambing, dan jika difungsikan dengan rumus, jika 120 ekor kambing dewasa dikali dengan satuan ternak 0,14 St, maka hasilnya adalah 16,8 St. Kemudian jika 120 ekor kambing muda dikalikan satuan ternak 0,07, maka hasilnya adalah 8,4 St. Kemudian jika kambing anak-anak dikali dengan satuan ternak 0,035, maka hasilnya adalah 4,2 St. Kandungan nutrisi rumput kolonjono: bahan kering 8,59%, protein kasar 1,31%, lemak kasar 3,41%, serat kasar 12,80%, BETN 33,89%. Kelebihan rumput kolonjono. Rumput kolonjono dipergunakan sebagai pakan bagi manusia. Rumput kolonjono memiliki produktivitasnya yang tinggi. Rumput kolonjono memiliki kandungan nutrien yang cukup dan disukai ternak atau palatable. Kekurangan rumput kolonjono yaitu kurangnya tahan pada saat kemarau panjang. Budidaya rumput kolonjono. Jarak waktu pengolahan tanah dengan saat penanaman jangan terlalu lama. Ini dimaksudkan untuk menghindari kembali tanah yang sudah diolah ditumbuhi tanaman liar. Pembersihan tanah. Yang paling penting diperhatikan di sini ialah membunuh semua tanaman pengganggu. Sedangkan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sumber atau tanah kritis sebaiknya tidak diganggu dan dibiarkan tumbuh. Pembalikan tanah. Pembalikan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul, bajak atau traktor. Pembalikan tanah dimaksudkan untuk mempermudah penguburan setelah tanah dibalik, dibiarkan selama 2-3 hari, dengan maksud agar mineralisasi bahan-bahan organik dapat berlangsung lebih cepat. Tanah berat yang berstruktur padat sebaiknya dibajak 2 kali, sedangkan tanah yang berstruktur ringan cukup 1 kali. Pengguburan tanah. Menguburkan tanah ialah menghancurkan tanah dari bongkahan-bongkahan padat menjadi tanah yang berstruktur lemah dan sekaligus membersihkan tanah dari sisa-sisa akar atau bagian tanaman yang tidak dikehendaki. Jarak tanam.
Dengan metode penanaman barisan dan kebutuhan stek atau hektar 20-30, lakukan penanaman dengan jarak 60-60 cm supaya rumput berkembang biak yang banyak. Pemupukan atau perawatan. Perawatan rumput klonjono terbilang mudah, cukup diberi pupuk sekali saat masa tanam, sementara penyiraman dilakukan setiap minggu sekali dengan memanfaatkan sumur bor. Untuk hama dan penyakit sendiri, rumput klonjono terbilang minim sehingga tidak perlu disemprot pestisida seperti bagaimana tumbuhan palawijaya pada umumnya. Waktu panen atau pemotongan. Umur panen pertama rumput ini yaitu sekitar 60 hari untuk siap dipotong. Rumput ini juga dapat terus-menerus tumbuh atau dirotasi dengan tinggi pemotongan 20-30 cm. Dapat dipanen dengan cara grazing atau sistem cut and carry. Panen yang dihasilkan mencapai 8-20 per hari per tahun. Kelebihan rumput ini selain dapat untuk mengembala dan tumbuh dengan cepat, efektif juga dalam mengatasi erosi tanah pada daerah yang miring. Cara pemberian rumput klonjono. Bahan rumput klonjono dicacah dengan menggunakan parang atau pisau sampai hancur, kemudian diberi ke peternak. Selanjutnya, legum lamtoro atau Leucoena leucocephala. Taksonomi legum lamtoro, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, klasis Magnoliophyosida, subklasis Rhosidae, ordo Fabaceae, familia Mimosaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Morfologi legum lamtoro. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon peta Cina tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Tekstur permukaan batang kasar, keras, ada gerakan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel, warnanya kecoklatan. Pohon lamtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter, meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. Pencabangan pohon ini rendah serta banyak. Ranting-ranting lamtoro berbentuk bulat, torak dengan ujung ranting berbulu rapat. Daun. Daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk menyirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Bunga. Bentuk bunga lamtoro berupa bongkol bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol. Setiap bongkolan tersusun secara rapi dari 100-180 tuntum bunga. Menyusun bulatan seperti bola warnanya putih kekuningan dengan ukuran berdiameter 12-21 mm, tangkai sepanjang 2-5 cm. Buah dan biji. Buah tanaman lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, tipis serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan mudah, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warnanya menjadi kecoklatan, memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Produktivitas legum lamtoro.
Kapasitas tampung dari 1 hektar legum lamtoro biasanya memakan sebanyak 200 ekor kambing, dan jika diaplikasikan, jika 200 kambing dewasa dikalikan dengan satuan ternak 0,14, maka hasilnya adalah 28 St. Kemudian jika 200 kambing muda dikali dengan satuan ternak 0,07, maka hasilnya adalah 14 St. Kemudian jika 200 kambing anak-anak dikali dengan satuan ternak 0,035, maka hasilnya adalah 7 St. Kandungan nutrisi legum lamtoro: bahan kering 97,89%, protein kasar 23,83%, BETN 31,0509%, serat kasar 23,5877%, lemak 11,68, abu 7,73. Kalsium dan fosfor berturut-turut antara 1,90 sampai 3,20% dan 0,15 sampai 0,35% dari bahan kering. Kelebihan legum lamtoro: memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai tanaman sumber protein untuk ternak ruminansia, sebagai pencegah erosi, dan juga sebagai tanaman pagar hidup dan tanaman pelindung. Kekurangan legum lamtoro yaitu sulit didapat dan perlu waktu yang lama dalam berbudidaya. Budidaya legum lamtoro: tanaman lamtoro dapat dipindahkan ke lokasi tanaman jika akar sudah terlihat keluar dari lubang kokeran atau tinggi tanaman sudah mencapai lebih kurang 26 cm. Tinggi ini biasanya dicapai setelah tanaman berumur 35 hari. Jika pemindahan pada umur terlalu muda dapat meningkatkan kematian tanaman dan menghambat pertumbuhan akibat stres karena akar belum sempurna mengakibat media tanam sehingga agregat tanah hancur waktu tanaman dipindah. Lakukan pemindahan dengan cara sedikit menekan media koker, kemudian media koker dibalik untuk mengeluarkan tanaman dari kokeran. Selanjutnya dipindahkan ke lubang tanam yang sudah disediakan. Lakukan monitoring secara berkala sampai tanaman dapat tumbuh dengan baik. Untuk mengurangi stres pada saat tanaman dipindahkan. Jarak tanam: jarak tanam tergantung pada tujuan penanaman dan kondisi tanah sebagai tanaman tunggal. Jarak tanam yang digunakan adalah 1 kali 1 meter sebagai tanaman dan sebagai tanaman pagar 50 kali 50 cm. Pemupukan atau perawatan: penyiraman dilakukan pada musim kemarau 2 kali sehari. Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur 20 hari setelah persemaian. Aplikasi pemupukan dilakukan bersamaan penyiraman dengan dosis 100 gram pupuk NPK dilarutkan ke dalam 10 liter air. Frekuensi pemupukan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman atau apabila warna daun telah kelihatan memudar. Waktu panen atau pemotongan: panen lamtoro sudah dapat dilakukan 9 bulan sampai 2 tahun. Produksi daun lamtoro segar sekitar 60 sampai 70 ton atau 20 ton bahan kering per hektar per tahun. Pemotongan dilakukan dengan memotong daun lamtoro. Cara pemberian pada ternak: pertama, daun lamtoro dicecah
menggunakan pisau atau parang, baru kemudian diberikan pada ternak. Demikianlah pembahasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.